Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pada segenap subscriber, sobat admin, dan seluruh Bapak dan Ibu guru peserta akreditasi tahun 2022. Langsung saja untuk video kali ini saya mencoba untuk sharing komponen 1 mutu lulusan akreditasi tahun 2022 berdasarkan Kemendikbud nomor 1005 tahun 2020 tanggal 12 November 2020. Yang pertama, seperti terlihat di layar, untuk akreditasi saat ini ada beberapa pola jaringan. Yang pertama komponen, subkomponen, indikator, pernyataan, capaian kinerja, dan pembuktian kinerja. Kemudian ketika pembuktian kita menggunakan observasi, dokumen, dan wawancara. Ini nanti yang akan dilakukan oleh tim supervisor. Kemudian komponen 1 mutu lulusan terdiri dari 11 butir kinerja, yaitu nomor 1 sampai 11. Nanti akan saya tampilkan di depan, di belakang maksudnya. Kemudian untuk dasar hukum, ini adalah Kemendikbud nomor 1005 tahun 2020 tanggal 12 November 2020. Tingkat TMI halaman 6 sampai 116, tingkat MTS halaman 117 sampai 230, tingkat TMA halaman 231 sampai 336. Kemudian untuk komponen yang pertama, subkomponennya adalah karakter siswa. Pernyataannya, siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Disiplin ada 3, yaitu waktu, berpakaian, dan tata tertib. Kemudian nanti untuk teknik pengumpulan datanya ada observasi, dokumen, dan wawancara. Ini di samping yang kita upload di Sispena 20. Ini komponen 1. Kemudian hasilnya apa saja? Yang pertama, ini capaiannya. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam di madrasah. Ini sesuai dengan nilainya. Untuk nomor 1 itu siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tatanan madrasah, namun terbatas. Kemudian untuk nilai poin 4, siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya, berarti sudah membudaya. Kemudian buktinya apa saja untuk nomor 1? Ini adalah buktinya, dokumen. Ini ada nomor, aspek, indikator, dan dokumen. Bisa dilihat di layar. Nanti akan diupload adalah tata tertib madrasah, catatan piket, kemudian catatan guru kelas. Ini sama. Kemudian ini disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan kepatuhan terhadap tata tertib. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah komponen mutu lulusan. Ini menunjukkan perilaku religius. Ini masih sama teknik pengumpulan datanya. Observasi itu nanti akan dilihat oleh tim supervisor dari PANSM. Pada observasi, melihat langsung, kemudian dokumennya nanti diupload dulu, kemudian ada wawancara juga. Capaiannya seperti ini. Jika milih nomor 4, berarti siswa menunjukkan perilaku religius yang membudaya. Dan seterusnya. Buktinya apa saja? Yang pertama, laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius, mencakup jadwal dan jenis kegiatan. Contohnya, kebiasaan berdoa, kebiasaan mengucapkan salam, kepedulian sosial, dan sebagainya. Boleh jadi untuk jadwal ini tentang keagamaan, ada mengaji sebelum belajar, juga boleh. Kemudian ada foto-foto anak berdoa ketika mulai pelajaran, dan jenis kegiatannya juga.
Nomor 2, sikap toleransi dan kerukunan hidup. Ini ada catatan guru tentang sikap toleransi. Biasanya guru PKN dan guru mapel agama. Yang ketiga adalah siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab. Komponennya apa saja? Ini capaian kinerjanya. Membudaya, ini ada kata kuncinya jika kita pilih poin 4 berarti sudah membudaya. Yang 321 bisa dilihat sendiri pada layar. Kemudian ini adalah dokumennya, portofolio tugas yang mencerminkan tentang sikap tangguh, laporan kegiatan ekstra, kemudian untuk perilaku tanggung jawab, laporan pelaksanaan kegiatan ekstra yang mencakup partisipasi siswa dalam tanggung jawab, berarti misal pramuka dan sebagainya. Kemudian selanjutnya untuk poin 4, siswa terbebas dari perundungan atau bully. Ini capaiannya bisa dilihat di layar. Kemudian ini adalah dokumen yang diupload. Catatan guru yang mencakup jenis perundungan, bentuk pembinaan, dan jenis sanksi yang diberikan. Kemudian pencegahan perundungan, laporan kegiatan, media afirmasi. Bisa jadi poster dan sebagainya. Itu nanti bisa difoto. Kemudian ada lampiran untuk lampiran laporan kegiatan pencegahan perundungan. Misal ada sosialisasi, buku sosialisasi tentang pencegahan perundungan dan sebagainya. Biasanya kalau untuk tingkat madrasah itu ini masuk ke BK ya. BK-nya ada di wali kelas, ada di buku administrasi wali kelas. Kemudian yang kelima, siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi. Apa saja? Berkomunikasi secara efektif ini jika memilih 4 secara lisan dan memanfaatkan IT. Apa yang diupload? Kita lihat. Nomor 4 itu portofolio atau tugas guru mencakup tugas daring, luring, dan nilai yang diperoleh siswa. Kemudian laporan hasil karya dan prestasi terkait keterampilan berkomunikasi. Kemudian ini masih nomor poin 5. Portofolio juga mencakup melalui daring, luring, dan sebagainya yang berkaitan dengan keterampilan membuat karya tulis, keterampilan membuat tulisan di media elektronik, keterampilan membuat kalimat efektif, dan sebagainya. Nomor 6, pernyataannya adalah siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai karakter abad 21. Ciri-cirinya apa? Jika kita memilih poin 4, siswa telah menunjukkan budaya berkolaborasi yang terprogram dengan guru atau siswa lainnya. Contohnya apa? Kita lihat. Kegiatan pembelajaran, contohnya catatan penilaian sikap kolaborasi atau kerjasama. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, laporan kegiatan bersama di luar madrasah. Kemudian nomor 7, siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis. Ini capaian kinerjanya, siswa menunjukkan budaya berpikir kritis dan pemecahan masalah. Contohnya di mana? Kita lihat bukti fisiknya. Portofolio juga atau tugas dalam pembelajaran dan nilai yang diperoleh siswa. Ini yang berkaitan dengan keterampilan untuk menganalisis suatu masalah. Hasil karya dan prestasi siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian nomor 8, siswa menunjukkan keterampilan kreatif dan inovasi. Siswa menunjukkan budaya kreatif dan inovatif, baik secara lisan, tulisan, dan atau karya lainnya. Contohnya, ini masih capaian. Contohnya apa? Portofolio yang menunjukkan tentang gagasan atau konsep baru, merupakan gagasan, kemudian menerapkan gagasan. Ini biasanya di mapel bahasa Indonesia.
Kemudian selanjutnya nomor 9, siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat bakat. Siswa berpartisipasi dan berprestasi dalam berbagai kegiatan, ini jika nilai 4. Tingkat lokal, nasional maupun internasional. Buktinya apa? Laporan tentang partisipasi siswa dalam kegiatan lomba yang terkait dengan pengembangan minat dan bakat serta tautan media sosial, misal bidang olahraga, kesenian, ilmiah bagi tingkat atas atau keorganisasian pramuka atau PMR. Berarti laporan tentang pramuka. Kemudian prestasi penghargaan, ada piagam dan sebagainya. Kemudian selanjutnya nomor 10, siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Siswa memiliki rata-rata nilai ujian dan rapot kelas akhir yang meningkat secara konsisten dalam 3 tahun terakhir. Berarti 3 tahun itu kenaikan nilai siswa itu semakin meningkat. Contohnya, daftar nilai ujian madrasah 3 tahun terakhir, tinggal di copy saja. Kemudian lihat nilai kelas selain kelas 6 yang menunjukkan bahwa nilainya itu setiap tahun itu naik sampai dihitung 3 tahun. Kemudian nomor 11, memaku kepentingan puas terhadap mutu lulusan. Stakeholder menyatakan sangat puas terhadap mutu lulusan, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang diupload adalah laporan hasil tracer study tentang kepuasan pemangku kepentingan, laporan hasil juga, ini ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dibuat pernyataan tentang mereka bahwa sangat puas, bangga atas prestasi, atas pelayanan yang diberikan oleh madrasah, baik oleh komite, guru, maupun kepuasan dari wali murid selaku yang menjadi peminat atau mungkin yang menikmati. Kemudian, nah ini adalah contoh yang kita upload di Sispena. Untuk poin 1 itu tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Antara lain yang sistem poin. Kemudian nomor 2, jadwal kegiatan keagamaan. Yang ketiga yang diupload ini nomor 6 ya, butir 6, langsung 6. Bukti dan atau laporan kegiatan ekstra dalam bentuk foto, video, undangan, sertifikat, dan lain-lain. Nomor 6 ini masih sama, sertifikat keikutsertaan. Nomor 6 masih dengan pihak luar dalam bentuk foto dan video. Berarti ada yang kegiatan ekstra, kegiatan OSIS, dan sebagainya. Kemudian nomor 789 itu laporan prestasi siswa, berarti ada buku prestasi siswa. Kemudian nomor 8910 bukti keikutsertaan dalam kegiatan lomba yang berkaitan dengan minat dan bakat. Biasanya ada olahraga, aksioma, porsema, ada pramuka, siaga, penggalang, dan sebagainya. Kemudian data nilai ujian sekolah 3 tahun terakhir nomor 10, nomor 11 laporan hasil tracer studi tentang kepuasan pemangku kepentingan. Berarti ada catatan-catatan atau mungkin ada umpan balik dari wali murid, komite, dan sebagainya berkaitan dengan kepuasan dalam belajar di lembaga tersebut. Oke, demikian untuk contoh instrumen standar mutu lulusan dari nomor 1 sampai 11. Semoga ini bisa menjadi gambaran bagi Bapak Ibu yang sedang atau akan melaksanakan kegiatan akreditasi tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.